Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Anissa Maulidia. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisa debat Capres 2024 dari debat pertama hingga debat ketiga, yang akhirnya nanti dari debat ini akan dikaitkan dengan materi communication persuasif. Kita mulai dari debat Capres yang diselenggarakan yang pertama pada tanggal 12 Desember 2023 dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Di awal segmen ini pembacaan mengenai visi dan misi serta program kerja dari masing-masing calon presiden, dimulai dari pasangan nomor urut 1 dari Pak Anies Baswedan yang menyampaikan visi misinya yang akan saya sampaikan kesimpulannya dalam beberapa poin penting. Yang pertama ada negara hukum. Di situ menegaskan bahwa negara harus menjadikan hukum sebagai rujukan utama untuk memastikan kehadiran rasa keadilan, memberikan kebermanfaatan dan memberikan kepastian kepada semua warganya. Yang kedua, kritik terhadap penyimpangan dari prinsip hukum. Mengkritik fenomena di mana aturan sering ditekuk sesuai dengan kepentingan penguasa yang sedang memegang kekuasaan. Menyatakan kekhawatiran terhadap perubahan hukum yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang seharusnya dipegang. Yang ketiga, menginginkan adanya perubahan. Kesimpulannya itu menyatakan bahwa kondisi saat ini di mana tatanan pemerintahan tidak selalu sesuai dengan prinsip-prinsip hukum harus diubah, menekankan perlunya mengembalikan negara ke prinsip negara hukum, bukan negara kekuasaan. Yang keempat, penyampaian kesaksian. Jadi dalam penyampaiannya Pak Anies kesimpulannya itu memberikan contoh konkret dari kasus-kasus kekerasan dan ketidakadilan yang harus diubah, seperti seorang milenial yang peduli pada anak-anak bangsa atau kasus kekerasan terhadap seorang ibu rumah tangga. Lalu poin selanjutnya dari kesimpulan visi misi Pak Anies itu penegakan hukum untuk semua. Kesimpulannya itu menyatakan komitmen untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu, termasuk dalam urusan ASN, TNI, dan Polri. Menekankan pentingnya mengembalikan marwah kehidupan bernegara dengan menempatkan hukum sebagai prioritas tertinggi. Selanjutnya ada tanggapan terhadap kasus spesifik. Jadi dia mengkritik keadaan tanpa kejelasan terkait kasus kekerasan atau kematian yang belum mendapatkan keadilan. Seperti dia menyinggung peristiwa Ibu Mega Suryani atau kasus pendukung Pak Prabowo di Pilpres pada tahun 2019. Selanjutnya ada dedikasi untuk keadilan. Itu menyatakan dedikasi dan komitmen untuk membawa perubahan dalam sistem, terutama dalam menegakkan keadilan bagi semua warga negara. Jadi kesimpulannya, pernyataan tersebut merupakan seruan untuk mengembalikan marwah kehidupan bernegara dengan menjadikan hukum sebagai pilar utama dan menegakkan keadilan bagi semua warganya. Itu ada visi misi pasangan nomor urut 2 calon presiden, yaitu Prabowo Subianto yang akan saya sampaikan dengan poin-poin pentingnya saja. Jadi poin penting yang saya bisa ambil itu ada penempatan hukum dan HAM sebagai prioritas utama. Jadi di situ beliau menekankan bahwa penempatan hukum HAM, perbaikan pelayanan pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan perlindungan terhadap semua kelompok masyarakat adalah hal yang sangat penting. Selanjutnya menyatakan bahwa dalam visi dan misi hal-hal tersebut ditaruh di paling atas sebagai prioritas utama. Selanjutnya kesadaran terhadap nilai Pancasila dan UUD 1945. Nah, di sini menyampaikan kesadaran sejak muda untuk membela Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan prinsip-prinsip dasar negara Indonesia. Selanjutnya itu ada perjuangan untuk demokrasi hukum dan HAM. Menegaskan perjuangan selama ini untuk membela demokrasi hukum dan hak asasi manusia, mengatakan nyawa dan
teladan dan memberikan panutan yang baik bagi masyarakat. Yang kelima adalah pengakuan atas keberhasilan kepemimpinan dan manajemen negara. Jadi, mengakui keberhasilan kepemimpinan dan manajemen negara dalam menjaga keamanan stabilitas ekonomi dan mengelola keragaman di tengah tantangan global. Terus, selanjutnya adalah komitmen untuk perbaikan dan penegakan hukum. Jadi di situ menyatakan tekad untuk memperbaiki hal yang perlu diperbaiki dan menegakkan apa yang perlu ditegakkan. Jadi bertekad untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Terus selanjutnya menginginkan adanya untuk persatuan dan kesatuan. Jadi Pak Prabowo itu dari kesimpulan visi misinya itu juga menyerukan kebutuhan akan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat, mendorong untuk menghindari penghasutan, celaan, dan hinaan demi kebaikan rakyat yang dicintai. Selanjutnya ada ini masih visi dan misinya Pak Prabowo, yaitu pemimpin yang sejuk dan dewasa. Menggambarkan pemimpin sebagai sosok yang sejuk dan dewasa, yang mampu membawa kesejukan, ketenangan, dan kerukunan dalam negara maju dengan berbagai etnis dan agama yang beragam. Jadi kesimpulannya itu mencerminkan komitmen untuk memimpin dengan prinsip-prinsip keadilan hukum dan hak asasi manusia sambil mengakui tantangan dan keberhasilan yang telah dicapai. Selanjutnya itu ada penyampaian visi dan misi dari pasangan calon presiden nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo. Dari poin-poin yang saya simpulkan yaitu dari mulai perjalanan dan kedekatannya dengan rakyat. Jadi itu dia menyoroti perjalanan dari ujung timur Indonesia hingga barat untuk mendengarkan langsung apa yang disampaikan dan dirasakan oleh rakyat Indonesia. Jadi, terus menekankan pentingnya pemimpin mendengarkan dan memahami aspirasi serta kebutuhan masyarakat. Yang selanjutnya adalah penemuan masalah kesehatan dan solusi. Dari perjalanan dia dari timur ke barat, dia menemukan bahwa contohnya itu tentang pendeta paleo dan kesulitan dalam akses kesehatan di Merauke. Selanjutnya itu berkomitmen untuk membangun fasilitas kesehatan yang berupa program satu desa, satu puskesmas atau pustu dengan satu nakes. Itu merupakan salah satu program kerja dari Pak Ganjar. Terus selanjutnya ada perhatian terhadap pendidikan. Jadi menyoroti kesulitan anak muda dalam mendapatkan akses pekerjaan dan internet di daerah tertentu. Berkomitmen untuk memberikan insentif kepada guru termasuk guru agama dan menyediakan internet gratis bagi para siswa. Dan itu juga salah satu program dari Pak Ganjar. Terus selanjutnya adalah kesetaraan dan perhatian pada kelompok rentan. Jadi menyampaikan pertemuan dengan masyarakat di NTT dan perjuangan penyandang disabilitas di NTT. Mengajukan perlunya perhatian pemerintah untuk memberikan kesetaraan kepada mereka yang berjuang agar setara di masyarakat. Terus selanjutnya itu ada demokrasi yang bersih dan akses untuk semua. Jadi menyoroti tantangan yang dihadapi oleh individu seperti Ibu Sita dan Melki dalam penyampaian pendapat. Terus menegaskan perlunya menjaga demokrasi bersama dan memastikan akses yang sama untuk semua lapisan masyarakat. Menggambarkan kerjasama dengan mitra dan fokus pada eksekusi. Jadi menyatakan bahwa Pak Mahfud adalah mitra yang selama ini terlibat dalam eksekusi program dengan baik, mengajukan dukungan rakyat, melakukan perubahan dan menegakkan program-program yang diusulkan. Jadi kesimpulannya adalah mencerminkan kesadaran akan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia serta komitmen untuk memberikan solusi konkret dan merangkul seluruh lapisan masyarakat. Oke. Ini adalah hasil debat kedua yang dihasilkan pada tanggal 22 Desember 2003 dengan tema Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Digital, Keuangan, Investasi Pajak, Perdagangan, Pengelolaan APBN, APBD, Infrastruktur, dan Perkotaan, di mana pada debat keduanya akan dilakukan oleh Wakil Calon Presiden. Nah, saya akan memulai menyampaikan beberapa poin
sekitar 5%. Selanjutnya adalah merencanakan hilirisasi bukan hanya pada sektor tambang, tetapi juga pada sektor pertanian, perikanan, digital, dan lainnya. Selanjutnya, menegaskan komitmen untuk meneruskan pemerataan pembangunan dengan mengurangi sentralisasi di Jawa, mendorong ekonomi kreatif dan UMKM sebagai bagian dari upaya pemerataan. Selanjutnya, pembangunan infrastruktur dan investasi. Artinya menyebutkan investasi dari luar Jawa sudah mencapai 53% dan pembangunan Indonesia sebagai kawasan ekonomi khusus atau IKN untuk membuka titik pertemuan ekonomi baru dan lapangan kerja. Dia juga menyampaikan keyakinan bahwa Indonesia menjadi pemimpin energi di dunia dengan pengembangan biodiesel, bioaftur, dan kemandirian gula. Selanjutnya ada future talent and future skill. Jadi dia menekankan pentingnya menghadapi tantangan masa depan sebagai peluang dengan mempersiapkan generasi emas dan melengkapi mereka dengan future skill seperti keahlian dan teknologi digital. Selanjutnya adalah menyatakan bahwa hilirisasi digital akan ditingkatkan dengan persiapan generasi muda yang mahir dalam kecerdasan buatan AI, blockchain, robotik, perbankan syariah, dan kripto. Selanjutnya, menggarisbawahi pentingnya keberlanjutan percepatan penyelesaian dalam mencapai visi misi pembangunan Indonesia. Jadi keseluruhannya itu mencantumkan komitmen untuk pertumbuhan ekonomi berkualitas, pemerataan pembangunan, transformasi menuju energi hijau, dan persiapan generasi muda untuk menghadapi tantangan masa depan. Selanjutnya itu kesimpulan perpoin dari visi misi program dan program kerja dari calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD. Jadi kesimpulannya itu beliau menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7% dalam 1 tahun sebagai bagian dari pengabdian kepada Indonesia. Selanjutnya itu mengidentifikasikan hambatan terhadap mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi termasuk korupsi dan inefisiensi di sektor sektor. Selanjutnya itu korupsi sebagai kendala utama. Artinya menyebutkan bahwa masalah utama yang menghambat pertumbuhan ekonomi adalah korupsi yang terjadi di berbagai sektor termasuk legislatif, eksekutif, yudikatif, pertambangan, kelautan, dan lainnya. Selanjutnya itu beliau menyoroti dampak korupsi pada rakyat seperti pembagian subsidi minyak yang seharusnya diperoleh oleh mereka yang membutuhkan, menggambarkan keadaan di berbagai daerah di Indonesia yang kaya sumber daya alam tapi belum dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat. Terus selanjutnya itu ada peran sebagai penegak hukum. Artinya dia menyampaikan bahwa wakil presiden akan menjadi penegak hukum yang tegas dan tidak perlu ditakuti oleh pelaku usaha yang jujur. Selanjutnya menegaskan kebutuhan penegak hukum yang kuat untuk memberantas korupsi di dalam negeri. Selanjutnya itu ada pentingnya perlawanan terhadap korupsi. Jadi mengajak untuk melawan korupsi dengan semangat perlawanan termasuk menentang dan menegur para pelaku korupsi. Menyebutkan cita-cita untuk mewujudkan pembangunan ekonomi sesuai dengan nilai dalam Undang-Undang Dasar dan juga Al-Quran. Jadi keseluruhan pernyataan tersebut mencerminkan komitmen untuk memberantas korupsi sebagai langkah kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkualitas dan pemerataan di Indonesia. Selanjutnya itu visi dan misi dari calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar yang bisa saya simpulkan poin. Jadi dia menunjukkan pengalaman dan perjuangan dalam politik dengan fokus pada menciptakan pemerintahan yang memiliki kewenangan mutlak untuk menghadirkan keadilan dan kemakmuran bagi rakyat. Selanjutnya itu ada istilah selepet sebagai simbol perubahan. Artinya menggunakan istilah selepet sebagai modal disrupsi dari awal dari perubahan. Selepet dianggap dapat membangun, menggerakkan, dan mengingatkan serta dihubungkan dengan perubahan positif. Selanjutnya itu ada pajak untuk keadilan sosial. Artinya memperlihatkan keyakinan bahwa pengenaan pajak pada orang kaya seharusnya seimbang dengan penurunan pajak untuk kelas menengah. Tujuannya adalah menciptakan keadilan sosial dalam hal distribusi kekayaan. Selanjutnya itu menyoroti masalah pengangguran dan pekerjaan informal dengan niat untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat. Mengusulkan program bansos yang ditingkatkan dan memastikan alokasi anggaran khusus untuk kaum muda. Terus dia juga mendukung dukungan untuk kaum muda. Jadi dia menyuarakan dukungan khusus untuk kaum muda dengan program
ada menekankan pentingnya energi dan daya beli masyarakat terhadap langkah-langkah konkret seperti kredit usaha anak muda untuk mendongkrak ekonomi. Jadi dapat disimpulkan mencerminkan komitmen untuk menciptakan perubahan yang positif, merata, dan berkelanjutan dengan fokus pada keadilan sosial dan pemberdayaan kaum muda serta pembangunan desa. Selanjutnya analisa saya tentang debat ketiga yang dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2024 dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik, yang dimana pada debat ketiga kali ini akan dilakukan oleh calon presiden 2024. Ini beberapa visi dan misi yang mereka sampaikan saat segmen awal, dimulai dari calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo menyampaikan visi misinya dan program kerjanya. Yang pertama, politik luar negeri diharapkan menjadi alat untuk negosiasi dengan dunia luar, namun kepentingan nasional harus menjadi prioritas utama. Selanjutnya, pentingnya melakukan redefinisi terhadap politik luar negeri yang bebas aktif dan disesuaikan dengan kondisi kekinian. Selanjutnya adalah penguatan infrastruktur diplomasi, tugas diplomat, dan penanganan kepentingan ekonomi nasional sebagai fokus utama. Selanjutnya ada komitmennya pada kesepakatan internasional, di mana komitmen pada dekolonisasi, mendukung kemerdekaan Palestina, dan menanggapi krisis iklim dengan pola diplomasi sesuai kekinian. Selanjutnya membawa kepentingan UMKM ke dunia internasional, merujuk pada pengalaman di Jawa Tengah. Terus selanjutnya itu ada sistem pertahanan, di mana di sini beliau kesimpulannya itu menyuarakan perlunya pertahanan yang berlapis dengan menekankan pertahanan Nusantara sebagai kesatuan. Selanjutnya adalah antisipasi terhadap tarung global antara Amerika Serikat dan Tiongkok memasuki wilayah pertahanan 5.0 dengan teknologi canggih. Selanjutnya itu adalah anggaran pertahanan. Jadi menekankan perlunya alokasi anggaran pertahanan mencapai 1-2% dari PDB untuk mencapai target kemampuan pertahanan yang diinginkan. Selanjutnya itu ada keamanan dalam negeri. Jadi menyebutkan perhatian pada keamanan dalam negeri termasuk terorisme, narkoba, pinjaman online, judi online, dan kekerasan seksual. Selanjutnya itu perlunya reformasi kepolisian untuk mengatasi tantangan tersebut, termasuk penguatan sistem cyber dan pengembangan sumber daya manusia cyber. Selanjutnya adalah ada juga dia menyinggung dari visi misinya itu dari kisah nyata dalam pelayanan publik. Di situ menyampaikan kisah nyata dari Ibu Hari Bugeng untuk menekankan pentingnya integritas dan kesungguhan polisi dalam melayani masyarakat. Selanjutnya komitmen dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud, yaitu menyimpulkan dengan komitmen untuk mencapai capaian-capaian tertentu dan menyatakan kesiapan dan keyakinan untuk melaksanakannya. Jadi pernyataan tersebut menyangkut berbagai aspek dari politik luar negeri hingga sistem pertahanan dan keamanan dalam negeri, dengan menyoroti nilai-nilai seperti integritas pelayanan publik dan komitmen pada kesepakatan internasional. Kemudian visi dan misi serta program kerja dari calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan, yakni poin pertama yaitu aspirasi global. Jadi beliau berkomitmen untuk mengembalikan posisi Indonesia sebagai pelaku utama di konstelasi global. Selanjutnya, Indonesia tidak hanya sebagai penonton, tetapi penentu arah perdamaian dan kemakmuran baik di tingkat global maupun regional. Poin selanjutnya mewarnai kancah dunia. Beliau dari visi misinya dapat saya simpulkan itu rencana untuk melibatkan kekuatan Indonesia termasuk kebudayaan, kesenian, dan ekonomi untuk mewarnai kancah dunia. Keinginan agar film, seniman, kuliner, dan diplomasi Indonesia menjadi fenomena dunia. Poin selanjutnya itu peran diplomasi Indonesia. Presiden diharapkan menjadi panglima diplomasi Indonesia, hadir mewarnai dan memperjuangkan amanat terpenting termasuk penghapusan penjajahan di muka bumi. Poin selanjutnya adalah tantangan global. Menyebutkan tantangan seperti serangan virus, cyber attack, perdagangan manusia, perdagangan anak, dan narkoba yang perlu dihadapi secara serius. Selanjutnya itu ada tantangan nasional seperti pencurian ikan, pencurian pasir, dan kebobolan di Kementerian Pertahanan yang perlu diubah dan ditangani dengan pemimpin
artinya komitmen untuk memulai dengan kepemimpinan yang etis mengandalkan data, informasi, dan kapasitas yang serius. Selanjutnya adalah perubahan untuk kewibawaan. Artinya kebutuhan akan perubahan sebagai langkah awal untuk menjaga kewibawaan Indonesia di tingkat global nasional, dan pernyataan tersebut menyoroti pentingnya peran Indonesia di dunia tantangan global dan nasional dihadapi serta kebutuhan akan perubahan untuk menjaga kewibawaan dan memenuhi aspirasi global. Yang terakhir itu ada visi misi dari Pak Prabowo Subianto dari beberapa poin. Poin pertama itu dasar tujuan nasional, artinya mengacu pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan tujuan nasional pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Poin selanjutnya fungsi negara dan pertahanan. Jadi beliau menekankan fungsi utama negara dalam melindungi khususnya pertahanan sebagai aspek krusial untuk menjaga keamanan dan kekayaan alam Indonesia. Terus poin selanjutnya itu pentingnya kekayaan alam. Jadi beliau menyoroti sejarah intervensi, gangguan, dan pencurian kekayaan alam Indonesia sebelum kemerdekaan serta kebutuhan untuk menjaga dan mengelola kekayaan alam dengan baik. Selanjutnya itu ada politik luar negeri tradisional, menyatakan komitmen terhadap tradisi politik luar negeri bebas aktif, non-blok, dan menjalankan politik tetangga baik, berusaha menjaga hubungan baik dengan semua kekuatan untuk mengamankan kepentingan nasional. Selanjutnya itu adalah pentingnya pertahanan yang kuat. Beliau menekankan kebutuhan akan pertahanan yang kuat sebagai landasan utama untuk dihormati dan menjaga kepentingan nasional, menggambarkan pentingnya kekuatan militer dalam sejarah peradaban manusia. Selanjutnya tanggung jawab Menteri Pertahanan. Jadi menyatakan bahwa pernyataan dan kebijakan sebagai Menteri Pertahanan didasarkan pada doktrin dan strategi nasional, serta dilakukan atas dasar kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Terus selanjutnya beliau juga yakin dalam kekuatan militer. Jadi keyakinan bahwa hanya dengan kekuatan militer yang kuat Indonesia akan dihormati dan mampu menjaga kepentingan nasional. Jadi dari beberapa poin-poin yang tadi menyoroti tentang pertahanan yang kuat, politik luar negeri yang berbasis pada tradisi, dan perlu menjaga serta pengelola kekayaan alam Indonesia demi kemakmuran dan keamanan Indonesia. Nah, dari debat pertama hingga ketiga saya tonton, dapat saya kaitkan dengan materi communication persuasion. Jadi mengaitkan dari debat pertama hingga ketiga Pilpres 2024 dengan materi perspektif etik persuasi melibatkan beberapa aspek penting untuk membangun argumen yang kuat dan meyakinkan. Nah, berikut ini adalah beberapa cara yang dapat dilakukan yang dikaitkan dengan communication persuasif. Satu itu ada ketepatan informasi. Artinya, pastikan setiap informasi yang disampaikan oleh kandidat adalah akurat dan dapat diverifikasi. Selanjutnya itu hindari menyampaikan informasi yang dapat menyesatkan atau mengarah pada kebingungan dari penonton. Yang kedua, selanjutnya itu ada transparansi, artinya sampaikan informasi dengan transparan dan beri penonton akses kepada data atau rincian lebih lanjut yang mendukung argumen. Jangan menyembunyikan informasi yang dapat mempengaruhi persepsi dari penonton. Selanjutnya itu ada integritas pribadi. Jadi kandidat itu harus mempertahankan integritas pribadi dan menjauhi retorika atau tindakan yang dapat merusak citra mereka atau institusi dari mereka. Jadi selanjutnya itu hindari serangan pribadi dan berfokus pada isu-isu kebijakan. Jadi dalam debat kita lebih berfokus pada isu-isunya, jangan menyerang pribadi. Selanjutnya itu adalah penghormatan terhadap lawan. Jadi hindari retorika yang merendahkan lawan atau partai lawan. Kompetisi politik harusnya didasarkan pada perbedaan kebijakan dan ideologi, bukan pada serangan personal. Lalu tunjukkan penghargaan terhadap demokrasi dan hak setiap kandidat untuk menyampaikan pandangan mereka. Selanjutnya ada konsistensi dan jujur. Jadi kandidat itu harus konsisten dalam penyampaian pesan
kebijakan mereka. Jangan kandidat itu tidak konsisten dengan penyampaian pesan mereka, jadi berubah-ubah. Jadi harus konsisten. Jadi terus pilihlah untuk memberikan jawaban yang jujur dan konsisten, bahkan jika itu melibatkan mengakui ketidakpastian atau kompleksitas satu isu. Nah, ini yang penting. Jadi setiap pasangan kandidat itu harus diutamakan jujur apapun itu. Terus selanjutnya itu pendekatan empatis. Gunakan pendekatan yang empatik dalam berkomunikasi. Pahami kekhawatiran dan kebutuhan penonton dan sampaikan kebijakan dengan mempertimbangkan dampaknya pada masyarakat. Lalu ada jauhi penggunaan emosi berlebihan dan atau manipulatif. Jadi komunikasi persuasif seharusnya didasarkan pada logika dan fakta, bukan hanya pada upaya memanipulasi perasaan dari penonton. Kritik yang produktif. Jika mengkritik lawan, lakukan dengan cara yang produktif dan memberikan solusi yang mungkin untuk permasalahan yang dibalas. Fokus pada substansi argumen, bukan pada serangan pribadi atau retorika yang merendahkan. Terus ada namanya hormati keberagaman pendapat dan pandangan masyarakat. Hindari menciptakan polarisasi atau retorika yang dapat memecah belah masyarakat. Selanjutnya keterbukaan terhadap penonton atau terhadap masyarakat. Berikan penonton ini akses yang memadai untuk memeriksa catatan dan data yang mendukung pernyataan kandidat. Selanjutnya tanggapi pernyataan penonton secara terbuka dan jujur. Jadi menerapkan prinsip-prinsip etika dalam komunikasi persuasif dapat membantu menciptakan